merapat ke mimbar, belajar untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Asal kita dengarkan kejayaan dan kebahagiaan kesuksesan hidup manusia ini mutlak Allah letakkan dalam iman dan amal agama yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana manusia ini taat kepada Allah, sejauh mana manusia ini mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia yang sementara dan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Sebagaimana kehidupan generasi terdahulu, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul adzim. Generasi terdahulu, yakni generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan siapa mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah akan ridha kepada kita sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Apa jaminan dari Allah? Dalhum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul adzim. Akan diberikan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam Ahad kita kembali menghidupkan usaha baginda Nabi, dakwah, taklim, zikir, ibadah dan hikmat. Apabila 4 perkara ini dihidupkan, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan datang nusrah ghaibiyah, akan datang yaitu kehidupan sebagaimana kehidupan di zaman baginda Nabi dan para sahabat, yaitu di Madinatul Munawwarah di ahdi Rasulullah SAW. Apabila kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, akan dikumpulkan dengan orang yang kita ikuti. Man tasabbah bi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, menyentuh suatu kaum, akan digolongkan dengan kaum tersebut. Jadi apabila kita tasabbah, meniru kepada kaum yang baik, maka dikumpulkan dengan orang yang baik. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi atas pentingnya perkara ini kita duduk merapat, walaupun hanya beberapa orang, beberapa gelintir. Karena teman-teman kita masih di perjalanan, mereka masih ada di posisi Madiun, sudah berangkat, sudah pulang, insya Allah nanti malam sudah tiba. Karena ada pertemuan Indonesia di Jawa Timur, yaitu di Magetan. Jadi kita mengharap meminta kepada Allah, walaupun hanya ada beberapa orang, tawajuh kepada Allah, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Semua bersedia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bihi shahida. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, kiai kami rahimahullah. Dalam kesempatan yang berharga ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Hidayah dalam rangka menunaikan salah satu perintah Allah yang merupakan sekaligus syariat dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sholat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat maghrib berjamaah kemudian tidak langsung pulang, tidak langsung kembali ke rumahnya, tetapi masih mau meluangkan waktunya untuk iktikaf di tempat sholatnya di masjid sampai sholat isya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Di samping sholat berjamaah itu pahala 27 derajat, Allah akan memberikan pahala. Nanti Allah akan bangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, niat semua insya Allah. Sabda Rasulullah, man hafadha shalatul khamsi berjamaah falahu khamsu khisalin. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka baginya akan mendapatkan 5 keistimewaan. Al-awal, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kefakirannya, yakni Allah akan memberikan barokah rezeki. Yarfa'ullahu biqal ais. Asani yang kedua, yarfa'ullahu azabal qabri. Allah akan membebaskan dari siksa kubur. Asalis yu'tihillahu kitabahu biyamini, akan menerima buku catatan amal dari tangan kanan.
Arabe yang keempat, yamuru ala sirati kalbarkil hati, melintasi sirat secepat kilat. Dan al-khamis yang kelima, yadkhuluna jannata min ghairi hisabin, masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan muzakarah kita pada sore hari ini, kita akan memberikan sekedar mukadimah dengan cerita menuju puncak kejayaan Islam, di mana kaum muslimin pada waktu itu sudah puncak-puncaknya di dalam yaitu praktek-praktek kesufian. Maka pada waktu itu ada seorang ulama besar, ulama sufi yang tidak asing lagi yang terkenal, yaitu yang namanya Syekh Hasan Basri. Siapa? Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini mempunyai seorang guru yang namanya juga yang tidak asing lagi. Siapa beliau? Adalah Syekh Barom Al-Ajami. Siapa? Syekh Barom Al-Ajami. Mungkin ini dalam kitab-kitab masih orang banyak tidak kenal yang namanya Syekh Barom Al-Ajami. Tapi kalau menurut namanya saja sudah, Masya Allah, namanya luar biasa, Syekh Barom Al-Ajami. Hadirin rahimahullah, ketika beliau Syekh Hasan Basri nyantri kepada beliau guru besar Syekh Barom Al-Ajami, beliau Syekh Barom Al-Ajami ini terkenal seorang sufi besar yang mempunyai karamah besar, seorang sufi yang karismatik, dan tidak asing lagi beliau adalah seorang ulama besar yang ahli sunnah wal jamaah. Nampak jelas ciri-ciri seorang ulama yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya secara zahiriyah di dalam berpenampilan beliau dalam Al-Ajami, hari-harinya itu beliau secara keseluruhan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini tidak lepas dari yang namanya sunnah. Di kepalanya diikat yang namanya surban yang besar. Tidak main-main surbannya itu, kalau kata orang itu gede sak bimbingannya skuter. Wah. Kemudian yang saya nampak di wajah beliau jenggotnya. Nah ini. Kemudian berjubah dan tidak ketinggalan hanya tongkatnya. Wah ini tidak main-main, kalau orang sudah pakai tongkat, berjubah, bersuban, wah ini namanya besar. Hadirin rahimahullah, inilah ciri-ciri contoh postur secara wahiriana seorang ulama sufi yang besar, yang ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ketika beliau Syekh Hasan Basri nyantri kepada beliau suatu ketika
diajak berjalan-jalan. Kalau anak-anak santri sekarang kan mungkin diajak, mungkin kita religi, apa yang namanya wisata religi, tadabbur alam. Ini juga biasa Hasan Basri diajak gurunya Sebarang Al-Azhari untuk keliling-keliling wisata. Tetapi anehnya wisatanya tujuannya di kuburan. Setelah di kuburan, apa di sana yang dikerjakan? Ternyata beliau Syekh Barem Al-Ajami dengan tongkatnya ini dibuat jojo-jojo kuburan. Kuburan dijojo-jojo. Setelah kuburan ini dijojo-jojo, ditusuk-tusuk, berduri, keluar. Apa yang keluar? Tengkorak manusia. Wah, ini tongkat sakti, tongkat yang karismatik, tongkat yang karomah. Maka setelah keluar ini yang mentongkat tengkorak manusia, dikumpulkan oleh beliau Sebarang Al-Ajami menjadi 3 kelompok. Dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kemudian dengan tongkatnya ini tengkorak manusia ini ditusuk. Kelompok yang pertama ditusuk ini ternyata tidak masuk alias buntu. Maka beliau Syekh Barem Al-Ajami mengatakan hada mardun, hada utawi iki iku mardun, wong ditolak. Jadi anak-anak pesantren nahwu anak-anak, hada utawi iki iku mardun, wong ditolak. Kemudian tengkorak yang kelompok kedua juga ditusuk. Tetapi ini tidak seperti yang pertama, masuk joblong. Kupingnya ini ditusuk joblong dari yang kanan sampai ke kiri. Maka beliau juga mengatakan hada mardudun, juga ia orang yang ditolak. Kemudian kelompok yang ketiga, yang ketiga itu ditusuk juga. Tetapi ini sama, ditusuk masuk tapi tidak tembus. Maka beliau mengatakan hada mabur, hada utawi iki iku mabur wong kang diterima. Kemudian santrinya yang Syekh Hasan Basri pada waktu itu bengong. Apa maunya kiai ini? Maka bertanyalah yang namanya Hasan Basri, masih santri ini. Wahai kiai, apa maksudnya ini semua? Maka baru diceritakan oleh Syekh Barem Al-Ajami. Nah, ini adalah ibrah, pelajaran filosofi bahwasanya tengkorak kelompok yang kedua tadi saya tusuk tidak masuk alias buntu. Ini pelajaran ibrah, contoh orang-orang ini dulu ketika masih di dunia, orang-orang yang tidak cinta kepada agama, tidak cinta kepada pengajian-pengajian agama. Karena pengajian menganggap ini risih, ditutupi kupingnya, gebeken. Ada mardud, kata beliau. Kemudian yang kedua ditusuk
sebelum tembus hada martul ini juga sebetulnya ilmu kita di dunia ini datang ke pengajian-pengajian, tetapi namun tidak tawadu, tidak konsentrasi, karena dalam hatinya ada gundah gulana atau kurang juga suka. Maka hada martul juga ini orang ditolak oleh tidak masuk. Apa yang disampaikan dalam pengajian lain tidak masuk. Kemudian orang yang ketiga juga ditusuk. Diceritakan oleh beliau, inilah contoh dulu ketika di dunia orang cinta kepada agama, cinta kepada keramaian agama, pengajian agama, dia hadir dan tawadu, konsentrasi, itu membuka salah matanya, telinganya, hatinya, dan pikirannya, sehingga masuk. Maka dalam bahasa adab-adab muzakaro itu ada adab dohir, ada adab batin yang biasa diceritakan oleh mimbar wala. Di antara adab batin adalah takdim yang mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Yang ketiga ta'asur fil qalbi, dikesankan dalam hati. Dan yang keempat dengan tawajuhnya akan mudah mendengarkan, mudah menghafal, mudah mengamalkan, mudah menyampaikan. Maka yang keempat itu niatul amal wa tabligh, niat mengamalkan dan menyampaikan kepada Allah, insyaallah. Hadirin Allah, bahwasanya pada hari ini sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita umat Islam dengan sukaria dan cinta merayakan hari Maulid kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dan tujuannya dan hikmah yang terkandung di dalamnya? Yang pertama adalah untuk mengenang kembali sejarah kehidupan, sejarah perjuangan, sejarah pengorbanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, panutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri pribadi Rasulullah sebuah suri teladan yang baik yang patut ditiru. Karena arsalnaka ila rahmatil alamin, tidak ada rahmat bagi semua. Nama beri sepuluh utama nama kalimat al-sunnah aku menunjukkan Allah. Maka tidak sifat seorang rasul yang sempurna, panutan yang baik, suri teladan yang baik dari semua aspek kehidupan, dari akidah, ibadah, muamalah, muasabah dan akhlak. Rasulullah punya 3 akhlak yang biasa kita muzakarakan. Yang kata akhlakul hasanah, akhlak yang baik, kebaikan selalu dibalas dengan kebaikan. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia, bahkan kejahatan pun dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga adalah akhlakul azimah, walahul adil, rela berkorban, rela meninggal agar bagaimana orang lain bahagia, agar bagaimana umat ini selamat dan asyafa sama-sama sesudah obatkan yusuna ala ofisihim walau kana hasasa, mereka rela mementingkan kepentingan saudaranya meskipun dia dalam keadaan sangat membutuhkan. Hadirin rahimahullah, yang kedua hikmah, maksud dan tujuan daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
untuk menjaga dan meningkatkan kembali rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena linsarul mar'u ma'aman ahab, sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang dicintai. Man ahabani kana ma'ifi jannah, barang siapa yang mencintai aku, maka sungguh akan bersama aku di surga. Maka kata ulama, likuli syai'in haqiqatun, setiap sesuatu ada tanda buktinya. Mana buktinya cinta? Wa haqiqatu hubbi Rasulillah ihya usul, dan tanda cintanya kepada baginda Rasulullah adalah ihya usulnya, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW selain kita hari-hari bersolawat. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya ulama ini mengelompokkan sunnah ini ada 3 kelompok sunnah. Kalau sunnah Rasulullah itu, Masya Allah, kita belajar sunnah Rasulullah dari lahir sampai kita tutup umur ini belum mampu, belum bisa semua kita ambil yang namanya sunnah Rasulullah. Tetapi ulama memberikan kebijakan bahwa biar kita mudah untuk mengenal, mempelajari sunnah, bahwa sunnah ini ada 3 kelompok sunnah. Yang pertama sunnah surah, yang kedua sunnah surah, yang ketiga sunnah sarirah. Dindu iki ono sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah. Ini perlu diketahui biar mudah mengenal dan mempelajari sunnah. Apa itu sunnah surah? Sunnah surah itu sunnah secara zahiriyah yang bisa dilihat secara zahir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana penampilan Rasulullah, bagaimana postur Rasulullah, bagaimana cara berpakaian Rasulullah, bagaimana sorban Rasulullah, bagaimana jenggot Rasulullah, bagaimana celak Rasulullah. Ada 10 fitrah yang kita pelihara dalam tubuh kita. Bersorban sunnah, jenggot sunnah, pakai gamis sunnah, pakai juga sunnah, bukan ke Arab-Araban. Sunnah, semua yang dewasa itu sunnah. Kemudian sunnah sirah, sunnah kehidupan Rasulullah, cara hidup Rasulullah, ibadah Rasulullah, muamalah Rasulullah, muasar Rasulullah, ahad Rasulullah itu sunnah. Dan bahkan sunnah itu seluruh aspek hubungan kita, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, itu namanya bila kita mencontoh Rasulullah, ini agama, ini sunnah. Bila kita mengamalkan tidur, mencontoh tidur Rasulullah, kita ini dapat pahala, merupakan ibadah. Bahkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. 2, yaitu dicinta Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Agama itu indah, agama itu mudah. Tidak ada yang sia-sia. Semua aspek hidup kita, semuanya yang kita jalani dalam hidup sehari-hari ini bila kita mencontoh sunnah, ini agama, ini pahala, ini ibadah. Jangan cuma sholat saja ini yang berpahala, tidur makan pun yang mencontoh sunnah Rasulullah, ini namanya agama. Bila kita amalkan dengan ibadah, mendapat pahala, dicintai Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Makan nikmat, kenyang, enak, dapat pahala, dicintai, diampuni, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah.
Yang ketiga sunnah, yang ketiga adalah sunnah syariah. Apa itu sunnah syariah? Sunnah yang tidak bisa dilihat, yaitu zikir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mijas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksud hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah syariah. Bagaimana peristiwa Rasulullah umat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dan yang kedua, baru kata Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra surat Al-Aqlam, dan surat yang kedua Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa fadzakir. Maka setelah mendapatkan wahyu yang ke-1 dan yang kedua itu, Rasulullah resmi mendapat SK seorang nabi dan rasul. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Yaitu kata ulama, bahkan pada waktu itu la rohata pada yang tidak istilah di sehari, hari-hari menjalankan misinya dakwah, hari-hari dakwah, hari-hari beliau dari pagi sampai malam sampai pagi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, dari daerah ke daerah. Ayo Allah, wahai manusia, ucapkan la ilaha, kamu akan berjaya. Taslimu masuk akan bisa, maka kamu akan selamat. Inilah bagaimana umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah SAW sampai hari kiamat nanti, akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seluruh umat manusia, umat baginda Rasulullah sampai hari kiamat nanti selamat dari azab Allah, sama-sama surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kerisaan Rasul. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW, di mana umat ini, umat Rasulullah pada zaman, umat yang dibuat ini oleh seluruh umat-umat Nabi terdahulu, bahkan nabi-nabinya iri, cemburu, ingin jadi umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah. Kita yang tidak pernah berdoa sudah otomatis jadi umat akhir zaman baginda Rasulullah. Semua nabi-nabi terdahulu berdoa, ya Allah, jadi kami umat akhir zaman Rasulullah. Maka tidak yang kecuali satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka semua nabi-nabi terdahulu juga berdoa kepada Allah menjadi umat akhir zaman baginda Rasulullah. Karena umat akhir zaman ini umat yang mendapat khairu umatin, umat yang sebaik umat yang nanti hidup di dunia ini terakhir kalinya, tetapi masuk surga lebih dulu daripada umat Nabi dahulu. Haram umat Nabi masuk surga, tetapi umat baginda Nabi Muhammad semuanya sudah masuk surga. Bahkan tidak mau surganya umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah ini dikatakan di surga ada surga, dan surga yang pertama ada khusus dihuni oleh para anbiya alaihi wassalam, dan surga yang di bawah surganya para anbiya ada surganya umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi adalah masih ada persyaratan karena Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata ini, kalimat ini diawali dengan kuntum, bukan antum. Kalau orang-orang pesan itu tahu apa maksud kuntum khairu ummatin, kamu sekalian adalah umat yang sebagai umat yang tadi sudah kita jelaskan
Masuk surga berdua umat Nabi Ibrahim dan surganya ada di tingkat di bawah surganya para anbiya. Dengan catatan, dengan syarat ukhrijat linnas, dihantar, dilahirkan di muka bumi bukan hanya anak istri, bukan hanya untuk keluarga, tetapi yaitu rahmat bagi yang sebagai nabi kalama asanaka ila rahmatil alamin. Insyaallah sama insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.